Hari kembali kita mengambil sikap Pancali untuk mengagungkan Guru Agung junjungan kita. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Sotihotu Namo Buddhaya. Para Romo, Upasika, Pasaka, Bapak Ibu, Saudara-saudari Dharma yang berbahagia, tidak lupa kita mengucap puji dan syukur kepada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha atas berkah lindungan dan karma baik kita masing-masing. Kita diberi kesempatan untuk berkumpul bersama di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini juga kita selaku umat Buddha sama-sama dalam rangka merayakan Waisak 2566 Bodhisera tahun 2022. Para Romo, Bapak Ibu, Saudara-saudari Dharma, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya membacakan pesan-pesan Waisak yang telah dibagikan oleh Sangha Theravada Indonesia kepada setiap wihara binaan dari Sangha Theravada Indonesia. Akan dibuka dengan Dhammapada 273. Magga Natangiko Seto Sacanang Caturopada Wirago Seto Damanang Dipadan Nanca Caka Kuma. Di antara banyak jalan, jalan Arya brosur 8 adalah terunggul. Di antara banyak kata kebenaran, 4 kebenaran adalah terunggul. Di antara banyak keberadaan, keberadaan bebas dari nafsu surgawi adalah terunggul. Dan di antara banyak manusia, sang penglihat adalah terunggul. Dhammapada 273. Hari Raya Trisuci Waisak mengingatkan kita pada 3 peristiwa yang terjadi dalam kehidupan Guru Agung Buddha Gotama, yaitu kelahiran, pencerahan, dan kemangkatan. 3 peristiwa itu terjadi pada hari yang sama, dengan tahun yang berbeda. 3 peristiwa itu terdiri dari, yaitu hari Purnama Raya di bulan Waisak, kelahiran calon Buddha 623 sebelum Masehi di Taman Lumbini, Kapilawastu, Nepal. Penyerahan sempurna tahun 588 sebelum Masehi di bawah pohon Bodhi, Buddha Gaya, India. Dan kemangkatan Buddha tahun 543 sebelum Masehi pada usia 80 tahun di Kusinara, India. Hari Raya Waisak 2566 tahun ini jatuh pada tanggal 16 Mei 2022. Umat Buddha Indonesia dan seluruh dunia merayakan Hari Trisuci Waisak dengan penuh keyakinan dan menghayati
ajaran kebenaran Dhamma sebagai landasan penuntun hidup benar. Sangha Theravada Indonesia mengangkat tema Trisuci Waisak 2566 Budi Sehat tahun 2002, yaitu moderasi beragama membangun kedamaian. Moderasi beragama sangat tepat diterapkan di tengah kehidupan dewasa ini, agar memberi kesempatan bagi umat Buddha dan umat beragama lain untuk melaksanakan agama masing-masing dan sikap saling bertoleransi, sehingga terbangunlah kedamaian hidup antar umat beragama di Indonesia. Moderasi beragama menjadi kebutuhan untuk menemukan persamaan dalam perbedaan, dan bukan mempertajam perbedaan dengan sikap eksklusif. Moderasi beragama menjunjung nilai kemanusiaan dan menghadirkan keseimbangan pemahaman agama di tengah masyarakat. Nilai kemanusiaan terdapat pada penerapan cinta kasih dan kasih sayang dengan cara mengharap serta melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada kehidupan manusia yang bersahabat. Kekerasan, ketakutan, penindasan, bahkan pembunuhan tidak mencerminkan penerapan cinta kasih dan kasih sayang. Sebaliknya, kekerasan dapat menimbulkan konflik, ketegangan, dan permusuhan sesama. Kekerasan bermula dari dorongan kebencian yang tak terkendali, memunculkan sikap ingin menguasai ataupun meniadakan yang lain. Bukan hanya terarah kepada individu, tetapi dapat pula ditunjukkan pada kelompok tertentu. Keseimbangan pemahaman agama memerlukan keluasaan wawasan berpikir sehingga mampu memahami agama sesuai dengan konteks sejarah maupun perkembangan zaman. Konteks sejarah akan menghargai agama sesuai dengan tradisi dan budaya pada saat ini. Sedangkan konteks perkembangan zaman akan menghargai berbagai aspek kehidupan yang dibutuhkan pada zamannya. Apakah aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, bahkan sains dan teknologi yang terus berkembang. Karena itu, keseimbangan menerapkan agama memerlukan landasan maknawi agama yang menjadi pedoman utama bagi umat beragama. Landasan maknawi agama diperoleh dari sejauh mana umat beragama memahami esensi pandangan pendiri agamanya yang terdapat pada teks agama. Moderasi beragama sebagai jalan bijak, memadukan cinta kasih dan kasih sayang, serta pemahaman agama lebih terbuka terhadap perkembangan kehidupan dewasa ini. Sehingga moderasi beragama dapat menjauhkan sikap ekstrim, bahkan pemikiran primordialisme dan intoleransi terhadap perbedaan. Moderasi beragama sebenarnya telah lama menjadi aspek penting dalam membangun peradaban manusia di tanah air. Kita sejak dahulu kala, pada masa Kerajaan Medang, Mataram kuno, terdapat kehidupan beragama yang harmonis. Meskipun ada perbedaan agama di tengah masyarakat, Raja Wangsa Selendra membangun candi-candi Bodhis, sedangkan Raja Wangsa Sanjaya mendirikan banyak candi Hindu. Candi-candi itu terletak berdampingan satu sama lain. Masing-masing penganut agama beribadah dengan leluasa dan saling menghargai. Candi Buddhis terkenal, Borobudur telah ditetapkan sebagai tempat ibadah umat Buddha Indonesia dan dunia.
Pernikahan penganut beda agama sudah lazim terjadi. Raja Rakai Pikatan beragama Hindu mempersunting Ratu Pramodawardhani, putri Raja Samaratungga yang beragama Buddha. Dengan dasar kecintaan terhadap istrinya, Rakai Pikatan mendirikan Jina Mandira, Candi Plaosan yang bercirikan Buddhis. Guru Agung Buddha mengajarkan kehidupan berimbang dengan prinsip jalan tengah atau jalan madhya. Prinsip jalan tengah menghindari dua cara hidup ekstrim, yaitu mengikuti hasrat kesenangan indera dan mengikuti praktek penyiksaan diri. Ibarat menarik senar gitar terlalu kencang atau memasang terlalu kendur, sama-sama tidak menghasilkan suara yang indah. Karena itu buatlah senar gitar sedang-sedang, supaya menimbulkan suara merdu dan dapat didengar dengan menyenangkan. Hidup berimbang itu diwujudkan dengan pengembangan kebijaksanaan, kesusilaan atau moral, dan keteguhan pikiran atau meditasi Buddhis. Kedamaian hendaknya dibangun dari diri sendiri terlebih dahulu, kemudian diterapkan keluar diri kita. Kedamaian diri sendiri muncul karena telah berkurangnya, bahkan lenyapnya kotoran pikiran seperti keserakahan, kebencian, dan ketidakbijaksanaan. Saat batin masih dikuasai oleh kotoran pikiran, maka berbagai bentuk perilaku kekerasan, ekstrim, primadolisme, bahkan intoleransi akan tumbuh berkembang. Guru Agung Buddha berpesan bahwa para bijaksanawan terkendali perbuatan, ucapan, dan pikirannya. Sesungguhnya mereka itu benar, telah dapat menguasai dirinya. Pada kesempatan lain, Guru Agung Buddha mengatakan, kebijaksanaan tidak berbuat jahat demi kepentingan diri sendiri ataupun orang lain. Demikian pula, ia tidak menginginkan anak, kekayaan, pangkat, atau keberhasilan dengan cara tidak benar. Orang seperti itulah yang sebenarnya luhur, bijaksana, dan berbudi. Marilah umat Buddha sekalian melaksanakan moderasi beragama dengan menerapkan cinta kasih dan kasih sayang, serta kebijaksanaan, kesusilaan atau moral, dan keteguhan pikiran dengan sering bermeditasi agar kotoran pikiran dapat dikurangi, bahkan dilenyapkan, sehingga terbangunlah kedamaian masyarakat di Indonesia. Satu hal yang perlu diperhatikan bagi kehidupan beragama adalah menjauhi sikap intoleransi yang merusak sendi-sendi persaudaraan antara manusia maupun bangsa, sesuai amanat Bapak Presiden Joko Widodo pada saat ritual penyatuan tanah dan air yang dilakukan di IKN Nusantara. Penyatuan tanah dan air melambangkan kerukunan, persatuan, dan kesatuan tanah air. Untuk tetap menjadi bangsa yang kokoh dalam persaudaraan, agar memiliki daya juang yang kuat untuk membangun peradaban baru demi kejayaan bangsa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa Tiratana selalu melindungi kita semua. Selamat Hari Raya Tri Suci Waisak 2566 Budi Serat tahun 2022. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Jakarta, 16 Mei 2002, Sangha Theravada Indonesia, Biku Sri Subapanyo Mahatera, Ketua Umum Sangha Yanaka. Itulah pesan-pesan Waisak yang telah dibuat oleh Sangha Theravada Indonesia. Sekali lagi saya pribadi
keluarga mengucapkan selamat Hari Raya Trisuci Waisak. Semoga kebahagiaan Waisak menyertai kita semua. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sotihotu, Namo Buddhaya.